Selamat siang, Bapak Koko, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen proyek ini. Kami dari tim Gercep akan mempresentasikan laporan mengenai artikel Sains Sistem Pariwisata Paralayang Kota Batu. Kelompok terdiri dari saya, Sufiati Indonesia, lalu ada Jeremia Adibayu, dan Delia Nabila. Next. Latar belakang. Sign system dapat digunakan untuk menunjukkan suatu perusahaan seperti nama toko atau suatu perusahaan yang disebut commercial sign. Petunjuk di suatu gedung untuk menunjukkan tempat yang ada berupa gambar atau tulisan yang disebut wayfinding sign. Namun pada kawasan wisata Paralayang belum mengoptimalkan informasi melalui sign system. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa pengembangan desain sign sistem kawasan wisata Paralayang. Dari hasil penelitian di lapangan didapat bahwa belum optimalnya informasi yang diterima sehingga membuat pengunjung bingung jika memasuki kawasan wisata Paralayang. Kawasan wisata Paralayang belum memaksimalkan informasi atau sign system untuk menunjukkan arah. Seperti pada musola, ikon yang digunakan terlalu kecil dan warna sudah memudar. Pada toilet sign system tidak terlihat secara jelas karena terhalang oleh dinding kafe. Sign larangan sepeda dilarang masuk ditempatkan di bawah sehingga susah terlihat. Next. Tujuan dari perancangan sign system di kawasan wisata Paralayang adalah merancang desain sign system sesuai dengan kawasan wisata Paralayang tersebut. Sign system ini digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat yang ada di kawasan wisata Paralayang, seperti tempat parkir, musola, toilet, tempat makan, dan tempat foto. Next. Manfaat dari perancangan sign system ini adalah agar kawasan wisata Paralayang memiliki konsep kreativitas tentang perancangan sign system dengan ciri khas tersendiri, menciptakan media komunikasi visual yang efektif sehingga pesan dapat tersampaikan secara baik, serta memberi strategi agar pengunjung nyaman dikarenakan desain komunikasi visual yang menarik pengunjung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jeremia. Yang berikutnya ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek untuk tugas kali ini berada di Kota Batu, yaitu kawasan wisata Paralayang. Kawasan wisata ini terletak di Gunung Banyak, Jalan Arum Dalu No 20, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pada proses perancangan sign system ini, konsep yang digunakan yakni natural. Hal itu sesuai karena kawasan wisata Paralayang ini terletak di puncak Gunung Banyak dan masih terdapat banyak pohon pinus di sekelilingnya, sehingga kondisinya masih alami dan terjaga. Yang berikutnya gambaran proyek. Beragam fasilitas disediakan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan para wisatawan, mulai dari menara pandang, tempat singgah, tempat foto, musola, toilet, warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman juga tersedia di kawasan ini. Berikut adalah berupa foto yang kita dapatkan setelah kita mengunjungi tempat ini. Yang pertama ada lokasi foto biasa digunakan oleh para wisatawan untuk berfoto dengan background Kota Batu. Untuk di bawahnya adalah tempat para layang, kemudian di sebelah kanan atas adalah tempat warung makanan dan minuman. Untuk di bawah kanan adalah contoh gambar wahana para layang di sana. Untuk keadaan toilet di sana juga bisa dilihat di sebelah kiri dan juga musola. Spesifikasi tim proyek. Delia Nabila menjadi desainer dan project manager, sedangkan Serlia menjadi staffing dan analisis. Untuk saya sebagai quality control dan tester. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu alur proyek. Tahapan dalam proyek pembuatan sistem pariwisata Paralayang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan proyek.
Yang pertama yaitu menentukan tim proyek, yang kedua menyiapkan kontrak untuk tim proyek, yang ketiga menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Untuk bagian keduanya yaitu proses analisis, riset data pengunjung dan survei ke lokasi, lalu mewawancarai pekerja yang ada di Paralayang tentang masalah yang sering terjadi karena kurangnya sound system yang memadai. Lalu mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan, lalu menentukan area atau lokasi tempat untuk penempatan tanda sound system tersebut. Lalu lanjut proses desain dan implementasi. Yang pertama yaitu proses brainstorming, yang kedua proses merancang desain, yang ketiga mencari material yang cocok digunakan untuk sound system. Selanjutnya yaitu kontrol, mengontrol pembuatan atau implementasi, lalu memasang sound system, lalu mengontrol pemeliharaan sound system. Next. Selanjutnya yaitu biaya. Penganggaran biaya untuk pembuatan sound system tempat pariwisata Paralayang adalah sebesar 35.500.000. Biaya tersebut sudah merupakan biaya keseluruhan pengerjaan proyek, termasuk biaya dalam pembuatan sound system, informasi dan juga biaya atau upah terhadap tim proyek dari tim gercep. Adapun rincian biayanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kebutuhan listrik dan internet 1 bulan yaitu 1.500.000. SDM semua tim yaitu 17 juta. Material dan bahan 15 juta. Totalnya 33.500.000. Untuk waktu proses proyek, pelaksanaan proyek ini adalah kurang dari 1 bulan dengan rincian detail sebagai berikut. Nama perusahaan, pihak kawasan wisata Paralayang, nama proyek pembuatan sound system kawasan wisata Paralayang. Dimulainya proyek yaitu tanggal 10 Juli 2021, selesainya 1 Agustus 2021. Total hari 23 hari pengerjaan. Berikut adalah tabel estimasi waktu proyek. Untuk menentukan tim proyek dibutuhkan waktu 1 hari. Untuk menyiapkan kontrak tim 2 hari. Menyiapkan jadwal dan batasan proyek 1 hari. Survei lokasi dan wawancara 1 hari. Mengidentifikasi masalah dan menentukan area 2 hari. Brainstorming 2 hari. Merancang desain 4 hari. Mencari material yang cocok untuk sound system 2 hari. Mengontrol pembuatan 3 hari. Memasang sound system 2 hari. Mengontrol sound system 3 hari. Dan berikut adalah detail aktivitas, biaya, dan waktu proses proyek. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kegiatan menentukan tim proyek membutuhkan biaya 500.000 yang akan dikerjakan oleh project manager. Untuk menyiapkan kontrak tim proyek membutuhkan waktu 2 hari dengan biaya 1 juta. Menyiapkan jadwal dan batasan proyek 1 hari menghabiskan biaya 500.000. Untuk survei lokasi membutuhkan waktu 1 hari dengan biaya 500.000. Yang mengerjakan yaitu analisis, tim analisis. Berikutnya wawancara pekerja 1 hari, biayanya 500.000. Mengidentifikasi masalah 2 hari dengan biaya 1 juta. Menentukan area penempatan 2 hari 1 juta. Lalu lanjut dikerjakan oleh tim desainer
Brainstorming menghabiskan biaya 1 juta, merancang desain 4 hari, total biaya 2 juta, lalu lanjut dikerjakan oleh staffing dan controlling untuk mencari material yang cocok untuk sains sistem. Membutuhkan biaya 2 juta, mengontrol pembuatan 3 hari, total biaya 3 juta, memasang sains sistem 1 juta, mengontrol sains sistem 3 hari, 3 juta dilakukan oleh controlling dan tester. Next. Berikut adalah detail biaya yang diakumulasikan kepada setiap tim proyek. Setiap bagian mendapatkan upah 500.000 per hari. Next. Dan kesimpulannya, sesuai dengan pemaparan laporan mengenai sains sistem ini, tujuan dibuatnya sains sistem ialah untuk memudahkan berikutnya yaitu kesimpulan. Selain itu, dengan ada laporan ini, pengerjaan sains sistem sendiri dapat terperinci. Biaya yang terdapat pada proposal ini sudah termasuk biaya keseluruhan proyek dan tidak akan ada biaya tambahan lagi. Apabila ditemukan kendala dalam penggunaan sistem informasi ini, maka kami akan bertanggung jawab dengan menyediakan tim support tanpa dipungut biaya apapun. Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama ke depannya dengan pihak kawasan wisata Paralayang. Jika masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami. Dengan senang hati kami akan membantu untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proposal ini.